Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyamita Yusafitri, NIM 1905 1204044. Saya dari kelas DIA 2019. Di sini saya akan melakukan praktikum routing dinamik menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, apa sih routing dinamik itu? Jadi routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antar router lainnya. Nah, macam-macam dari routing dinamik itu ada 5. Yang pertama RIP, yaitu Routing Information Protocol. Yang kedua IGRP, Internal Gateway Routing Protocol. Dan yang ketiga OSPF, Open Source Fast First. Dan yang keempat EIGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Dan yang terakhir BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, kali ini saya akan menggunakan RIP saat melakukan routing dinamik nanti. Langsung saja ke percobaannya. Jadi di sini saya sudah membuat simulasi untuk routing dinamiknya dan sudah memberikan setting terhadap IP gateway router, IP address PC, netmasknya, sama gateway PC-nya. Jadi untuk PC1 IP-nya seperti ini, subnet mask dan juga default gateway. PC2 diisi IP, subnet mask dan juga default gateway. Begitu juga dengan PC3. Seperti ini. Lalu untuk basic router dihubungkan dengan kabel tembaga dan untuk routernya dihubungkan dengan kabel serial. Setelah itu, tahap kedua adalah mengisikan network routing RIP pada setiap routernya. Untuk router 1, mengisi RIP 12.0.0.0 ini ditambahkan di network, harusnya nulisnya 12.12.12.0, tapi nanti otomatis jadi 12.000. Karena router 1 ini yang berhubungan dengan router 2, lalu yang 13.000 itu yang berhubungan dengan router 3. Lalu untuk 192.168.1.0 itu yang berhubungan dengan PC1 dan PC2. Dan pastikan di routing statiknya ini kosong. Setelah itu, router 3. Di router 3 kita mengisikan RIP 12.0.0.0 yaitu yang berhubungan dengan router 1, lalu 23.0.0.0 itu yang berhubungan dengan router 3, dan 192.168.1.0 itu yang berhubungan dengan PC3. Lalu untuk router 3, RIP-nya diisikan 13.0.0.0 itu yang berhubungan dengan router 1, yang 23.000 itu yang berhubungan dengan router 2, yang 33.000 yang berhubungan dengan server 1, dan 43.000 yang berhubungan dengan server 2. Setelah selesai menambahkan network routing RIP, maka kita akan menambahkan perintah pada tab CLI di setiap routernya untuk memberikan perintah no auto summary. Version 2. Setelah itu pada router 3,
Nah, supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router pada menu tab, config, global setting, dan save. Setelah itu, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka kita harus menekan tombol power cycle device. Yes. Lalu tunggu sampai warnanya berubah jadi warna hijau. Setelah warna menjadi hijau, kita akan masuk ke step berikutnya, yaitu menampilkan tabel routing pada masing-masing router dengan memasukkan perintah show IP route pada setiap router. Nah, di sini sudah keluar bahwa dari router 1 untuk ke server 1 dia harus melewati router 3, lalu untuk ke server 2 harus melewati router 3, lalu untuk ke PC3 dia lewat router 2. Selanjutnya untuk perintah di router 2. Nah, di sini untuk ke server 1 dia lewat router 3, dan untuk ke server 2 lewat router 3. Lalu untuk ke PC1 lewat router 1, dan untuk ke PC2 lewat router 1. Nah, untuk router 3, untuk ke PC1 dia via router 1, untuk ke PC2 via router 1, untuk ke PC3 via router 2. Selanjutnya, kita akan berpindah ke mode simulasi. Lalu kita akan jangan lupa untuk edit filter menjadi ICMP saja. Lalu kita akan mencoba untuk mengirimkan simple PDU dari PC1 ke PC2. Dia akan melewati router 1 lalu kembali ke PC1. Berhasil. Setelah itu dari PC1 ke PC3 melewati router 1 ke router 2 lalu ke PC3. Setelah itu kembali ke router 2, router 1, dan kembali ke PC1. Selanjutnya yaitu PC1 ke server 1. Dia akan melewati dari router 1 ke router 3 lalu sampai di server 1, kembali di router 3, router 1, dan PC1. Nah, untuk selanjutnya dari PC1 ke server 2 akan melewati router 1 ke router 3, selanjutnya ke server 2, lalu kembali ke router 3, router 1, lalu ke PC1. Setelah itu dari PC1 ke server 2 akan melewati router 1 ke router 3 lalu ke server 2 dan kembali ke router 3, router 1, dan ke PC1. Selanjutnya yaitu dari PC3 ke PC1 akan melewati router 2, lalu ke router 1, lalu sampai di PC1, dan kembali router 1, router 2, dan PC3. Lalu selanjutnya PC3 ke PC2 akan melewati router 2,
ke router 1, lalu ke PC 2, dan kembali router 1, router 2, PC 3. Selanjutnya, dari PC 3 ke server 1, melewati router 2, router 3, sampai di server 1, lalu kembali ke router 3, router 2, dan sampai di PC 3. Selanjutnya yaitu PC 3 ke server 2. Akan melewati router 2, router 3, lalu sampai di server 2, dan kembali ke router 3, router 2, dan PC 3. Nah, percobaan selanjutnya yaitu dari server 1 ke server 2. Melewati router 3 ke server 2, lalu kembali router 3, dan terakhir di server 1. Selanjutnya, dari server 1 ke PC 1. Melewati router 3, router 1 ke PC 1, lalu kembali router 1, router 3, dan server 1. Selanjutnya, dari server 1 ke PC 2. Melewati router 3, router 1, lalu ke PC 2, dan kembali ke router 1, router 3, dan server 1. Selanjutnya, dari server 1 ke PC 3. Akan melewati router 3, router 2, PC 3, lalu kembali ke router 2, router 3, dan server 1. Nah, setelah selesai membuat simulasi, maka kita akan kembali ke mode real time, lalu mencoba untuk melakukan tracing dengan arah seperti yang kita lakukan di mode simulasi. Kita akan melakukan tracing dari PC 1 ke PC 2. Nah, dari PC 1 ke PC 2 akan melewati router 1. Selanjutnya, dari PC 1 ke PC 3. Nah, untuk tracing dari PC 1 ke PC 3, dia akan melewati router 1, melewati router 2, lalu sampai di PC 3. Selanjutnya, dari PC 1 ke server 1. Server 1 IP-nya. Nah, dari PC 1 ke server 1, maka dia akan melewati router 1, melewati router 3, lalu sampai di server 1. Lalu, selanjutnya, kita melakukan tracing dari PC 3 dari PC 3 ke PC 1. Nah, maka dia akan melewati router 2, lalu ke router 1, lalu sampai di PC 1. Selanjutnya, tracing dari PC 3 ke PC 2. Nah, dari PC 3 ke PC 2, kita akan melewati router 2, lalu ke router 1. Baru sampai di PC 2. Selanjutnya, dari PC 3 ke server 1. Nah, untuk dari PC 3 ke server 1, maka dia akan melewati router 2, lalu ke router 3, baru sampai di server 1. Selanjutnya, dari PC 3 ke server 2. PC 3 ke server 2. Nah, dari PC 3 ke server 2, maka dia akan melewati router 2, lalu ke router 3, setelah itu sampai di server 2. Selanjutnya, kita akan
membuat skenario jalur routing dari R1 ke R3, jalurnya diputus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 dan R3, maka interface serial 3 arah router 1, lalu kita tunggu selama 15-20 detik. Jadi di router 3 yang terhubung dengan router 1 itu di disable. Nah, dia akan merah karena diputus. Lalu tunggu 15-20 detik. Setelah 15 detik, kita akan melakukan percobaan lagi di mode simulasi. Kita akan mencoba untuk mengirimkan simbol PDU dari PC 1 ke server 1. Tadi kan untuk yang sebelumnya pasti lewatnya dari PC 1 ke router 1, router 3, lalu ke server 1. Nah, ini untuk routing dinamik, setelah hubungan dari router 1 sama router 3 diputus, maka dia akan otomatis mencari jalan yang lain, yaitu nanti pasti akan dilewatkan dari router 1 ke router 2, router 3, lalu ke server 1. Mari kita coba. Nah, dia akan lewat ke router 3, router 2, router 3, lalu ke server 1, lalu kembali router 3, router 2, dan router 1, lalu ke PC 1. Nah, untuk selanjutnya, kita akan mencoba dari router 2 ke server 1. Ini juga sama, tadi sebelumnya kan pasti lewat router 1, router 3, lalu ke server 1. Nah, ini pasti dia akan melewati jalan yang lain juga, jadi lewat router 1, router 2, router 3, lalu sampai di server 1. Lalu kembali ke router 3, 2, 1, lalu sampai di PC 2. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.